Pasar pagi Belanda, sayur semua ada jual. Kontang. So basically sama kayak Indonesia juga ya. Mungkin cuma di tempat dan kawasan yang lebih luas. Sama jual baju. Just sekarang kita menuju toko Indonesia, toko Gembira. One of the best candies. Number one fries in Netherlands. Segala bibit. Con rojo. ¿Qué haces? Kirim aja. Ini nih, oke. Ulang cerita yang tadi. Yang tadi sekali lagi, makanya gue bilang gitu. Kalau mau pagi-pagi bisa. Mari kita lihat apakah nanti akan sampai ke ronde ketiga atau menyerah Atau menyerah. Oke. Sambal goreng telur, Kita kerupuk udang, Keren. kacang ketimun, and tempe. Tempe. tempe orek. Padahal besok mau terbang, tapi sekarang sudah berasa di Jakarta. Ya, karena disajikan makanan Indonesia. Ini kita udah rasa separuh guys, tapi rasanya memang Indonesia banget. Kan? Iya. Sotonya juga, cuma sotonya memang Indonesia, cuma nggak ada rasa Spesifik yang ya yang berkaitan ya. Contoh sate Padang daripada Padang Ya. atau Betawi, enggak. Itu Makassar. Ada dikit tapi beda banget kan. Oke. Tadi ini namanya original resep daripada Chef Reza sendiri. Iya. Jadi lolos nih bak kedua ya. Nah, luar biasa. Sekarang kita dihidangkan dengan sambal ini. Ada sambal terasi, sambal kecap, dan sambal ini tadi apa? Kecap. Ya, yang terakhir. Bajak. Bajak. Sudah selesai makan. Sama ada ini lapar atau gimana? Tapi
Rasanya memang Indonesia banget ya. Rasanya enak. Jadi kalau kalian ke Amsterdam, kalian harus coba di sini ya. Enak banget. Pesannya, Pak mie goreng. Selamat makan. Selesai guys. Kitchennya pakai tangga. Oh, gila sibuk. Ini jago-jagonya di sini kan. Oh, ini dia punya dispenser. Iya, ini di sini tempat masak segala macam. Ini see how busy guys. Kantor kita di sini nih. Ini yang sudah maksudnya yang audio memory yang kalau ada. Yes. Jadi dia udah prepare siap. Udah prepare semuanya. Tadi kita bisa lihat clean and tidy guys. Clean as you go ya. Terus ini lagi bikin lumpia. Oh, Di sini. ini bagian appetizer kayaknya nih. Right, ini appetizer. Ini main course starter ya. Dan di sini dapur aku, chef. Oke. Di sini tempat aku nih. Oh, Ketemu lagi. jadi Mas Bro lagi nyuci apa nih? Cuci beras. Nyuci beras. Oh ya, ada nasi kuning guys. Ya, Untuk dinner kayaknya ya. ya untuk ini untuk menu makan malam aja. Malam ya? Ya. Alright. Jadi udah berapa lama restoran ini, Chef? Ini restorannya udah 35 tahun. 35 tahun? Iya. Yang Chef handle berapa lama, Chef? Aku di sini ini tahun kedua, tahun pertama untuk aku sebelumnya 2 tahun, jadi udah 3 tahun. Oh, 3 tahun di sini Iya. ya. Jadi gimana? Tantangan yang paling berat dalam memenuhi cita rasa orang Belanda gimana? Tantangan terberatnya karena di sini kita punya yang owner itu pingin autentik sama Indonesia. Aha. Karena yang datang di sini memang benar-benar orang yang pernah ke Indonesia, tinggal di Indonesia atau pernah makan Indonesia. Oke. Rata-rata kalau di restoran yang di luar negeri itu kan sudah dipasin dengan lidah masyarakat setempat. Nah, tapi bos kita tuh pingin semua itu autentik. Jadi kalau memang pedas harus pedas, kalau manis harus manis gitu. Jadi Oke. tidak yang pedas dibikin manis. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang dengan bumbu seadanya, karena seperti kita kesulitan bumbu-bumbu segar kita kesulitan. Terus juga kita kesulitan tentang masalah bawang, cabai gitu. Nah. Bagaimana caranya sekarang kita menciptakan bahan seadanya itu menjadi makanan tuh yang mirip lah dengan cita rasa Indonesia. Oke. Jadi secara tidak langsung mengekalkan rasa Indonesia dengan keterbatasannya ya. Keterbatasan bahan-bahannya. Ya, jadi kan itu yang sebenarnya ya sama konsep kita Ya. mau orang Eropa itu merasa the real Indonesia ya. Ya, betul. Bukan sekadar yang di sama juga ya, Chef. Dia pergi ke tempat kita bawa makanan, contoh makanan Ya. Itali, Ya, tetap rasa Itali. rasa Itali. Nah, Ya, jadi begitu. kenapa kita bawa makanan Indonesia Ya, ke tempat dia, kita harus tukar rasa dia. betul. Benar nggak? Betul, Nah, betul. Sip. Satu Ini- prinsip yang sama. Ini kompor aku. Ini teknologi banget guys. Ya. Ini pengukus kayaknya bisa masak nasi. Bisa semuanya di sini. Nah, jadi ada bake, ada boiler, ada steam deep fryer. Iya, semuanya lengkap di sini. Ini, Ini boleh diangkat. Ini ya. wah, kosong. Jadi sini sudah coba canggih guys, kombi oven, Ya. stove semua, Ini freezer tempat makanan kita. walk-in chiller ya. Ya. Wow. Ini dia pakai central kitchen kayaknya nih. Ya. Right. Tapi pastinya central kitchennya dirahasiakan tempatnya ya. Ini robot cook. Nah, cili kering nih. Nice ya. Jadi ini udah waktu-waktu santai ya, Syah? Sekarang sih Udah lepas lunch ya? iya udah peselan mau masuk nanti sekitar jam 5 lagi dihajar lagi tuh biasanya. Ya, jadi kalau orang-orang Eropa gitu ya. Ini kita ada, kalau di Malaysia nih dipanggil Kid Rock.
Rocker juga manusia. Rocker juga manusia. Iya, jadi ada seorang pemain gitaris yang famous, Amy Search. Tahu Search? Betul. Ini Kid kayak gini, Kid. The Kid yang mana? Kid gitaris utama dia. Wah, nggak tahu. Ya, jadi itulah. Ini Mas Bro kita ya. Kayaknya dia lagi bikin popia. Jadi goreng ya. Nice. Oke, Chef Reza, kita udah makan banyak. Tadi kita udah coba, memang rasanya Indonesia banget. Iya. Cuma sekarang ini kita mau tahu ya, Chef Ya. Reza ini cerita sedikit tentang diri dia. Gimana nih? Umur udah berapa sekarang? Sekarang aku udah hampir 49 nih. Wah, udah senior banget ya. Ya, 49. Jadi bulan September nanti aku 49, udah masuk hampir 50. Oh, pas September juga ya? September juga. Oh, sama September nih. Virgo? Iya, sama Virgo nih. Oh, sama-sama Virgo ya? Ya, tanggal 6 September nanti nih, ulang tahun 49. Ah, Ya. oke, jadi udah memang menetap terus di Belanda atau gimana? Udah jadi warga Belanda atau gimana? Jadi udah warga negara Belanda. Wah, Ya. oke. Jadi aku di Belanda itu dari tahun 2008. Istri orang Belanda juga? Enggak ada, dulu orang Indonesia. Sekarang? Sekarang single. Hah? Sekarang single. Jadi guys, kalau yang ada yang ini cewek ya masih Boleh lah ya. nanti bisa lihat ya di bawah ini kita tulis nomor teleponnya, email, Instagram. Semuanya ya. Ya, oke. Jadi sejak kapan lu mulai masak sebagai seorang profesional chef tuh? Kalau dari sebagai profesionalnya dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya? Dari 6 tahun yang lalu, dulu awal-awalnya di Belanda, aku justru nggak pingin masak. Akhirnya tetap, dulu kan kerjanya di 10 tahun terakhir sebelum aku pindah Belanda kan jadi di entertain. Jadi Entertainment ya? nyanyi lah, nyanyi. Oh, jadi ada bakat menyanyi juga ya? Ya, nyanyi, MC. Jadi aku pikir waktu aku pindah di Belanda, aku bisa ngelanjutin. Tapi ternyata kan kalau kita di Indonesia kan banyak tuh restoran yang pakai live musik. Tapi ternyata kan di Belanda itu kan beda tampilannya, nggak seperti kayak di Indonesia. Jadi aku harus nguburin mimpi aku untuk melanjutkan karir sebagai entertainment. Terus karena memang dari kecil memang sudah bantu orang tua masak, jadi bakatnya memang ada. Oh, Dan oke. ya pernah buka beberapa kali juga usaha di Indonesia, dan akhirnya sekarang waktu aku tahu aku nggak bisa ngelanjutin karir sebagai entertainment, jadi udah akhirnya coba-coba, yaudah aku balik ke dapur lagi deh. Oke, jadi secara tidak langsung chef ini otodidak ya? Otodidak, semuanya otodidak. Otodidak. Nah, Ya. yes. Jadi Ya. telah mulai berkarya di negara orang di Belanda ini sejak tahun 2008 ya? Enggak, 2008 aku datang ke sini, jadi sekitar 6 tahun yang lalu aku mulai. Oke. Untuk kerja di dapurnya aku 6 tahun yang lalu. Oke, udah Ya. 6 tahun yang lalu ya. Hmm. Jadi kalau di sini apa tantangan yang paling berat ya pernah dihadapi ya? Dalam hal apa? Ya mungkin memulai restoran atau memenuhi cita rasa orang di sini ya. Tantangan terberatnya mungkin bumbu-bumbu aja sih, kalau aku bilang bumbu. Karena seperti yang aku bilang tadi di atas, kalau kita tuh harus bisa bagaimana dengan bahan seadanya kita bisa ciptain masakan yang rasanya seperti Indonesia. Karena harga bawang merah itu mahalnya minta ampun ya. Jadi kadang-kadang kita mau beli kencur itu, yang kencur segar itu ada, tapi harganya mahal, jadi kita pakai kencur yang bubuk. Kalau kebanyakan pakai yang bubuk, rasanya bakal pahit gitu kan. Sementara kita mau dapat rasa Indonesianya juga dari situ. Jadi tantangannya paling seperti itu. Kayak kita ganti beberapa bahan, kayak dari asam kandis, jadi karena nggak ada asam kandis, jadi pakai asam Jawa. Oke. Tadi ini udah, kalau di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 12 sampai jam 10 malam, jadi jam 11 kita udah tutup. Ya. Jadi dia ada menu spesial atau memang menu ala carte biasa atau gimana? Jadi kita ada 2 menu. Jadi menu siang kita kasih menu lunchnya biasa. Set lunch ya? Ya, set lunchnya. Jadi setelah dari jam 5 sampai dengan jam 10 itu menunya khusus untuk. Jadi ada ala carte segala macam. Ya. Jadi gimana tadi sambutan orang Belanda tentang di sini makanan Indonesia? Wah, itu kalau orang Belanda, bukan orang Belanda aja, karena kebetulan ini daerah turis. Jadi kebanyakan tuh datang dari berbagai negara ya. Mereka pasti cari itu, yang pertama itu soto, yang kedua rendang. Ya. Jadi ada rendang juga di sini ya? Ada rendang. Jadi nggak malu ya kalau ada Lord Adi di sini, batu Malu sebenarnya. Malu dong sebenarnya. Tantangannya berat. sebagai duta rendang. Ya, duta rendang. Jadi kan, tapi kalau memang disamain beda lah dengan rendang Indonesianya. Ya, Beda. ada perbedaan dikit ya. Banyak perbedaannya. Oke.
Oke guys, kita akan cabut lagi, kita akan cari tempat lain. Terima kasih kepada Mas Bro kita dan Chef Reza-nya. Terima kasih Chef, sama-sama senang sudah bisa didatengin. Ya, jadi nanti kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi insya Allah sifatnya. Alright. Oke bro. Yo bro.